Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Papawaga, kelompok bait tentang kejahatan. Bait 128. Na antalikena samuddhamajje napabatanang wiwarang pawisa nawijjati so jagatippadeso yatradhitang nappasaheya macu. Bait 128 artinya, tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga, dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari kematian. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 128 Papawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Raja Suppa Buddha. Raja Suppa Buddha adalah ayah dari Dewadatta dan ayah mertua dari Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi Buddha Gautama. Raja Suppa Buddha sangat membenci Sang Buddha karena dua alasan. Pertama, karena Pangeran Siddhartha telah meninggalkan istrinya, Yasodhara, putri Raja Suppa Buddha, untuk melepaskan keduniawian. Dan kedua, karena putranya, Dewadatta, yang telah diterima dalam pasamuan Sangga oleh Sang Buddha, menganggap Sang Buddha sebagai musuh utamanya. Suatu hari, ia mengetahui bahwa Sang Buddha akan datang untuk berpindah patah. Raja Suppa Buddha minum minuman yang memabukkan, sehingga dirinya mabuk dan menutup jalan.
Ketika Sang Buddha dan para biku datang, Raja Supabuddha menolak untuk memberikan jalan masuk dan mengirim pesan yang berbunyi, "Saya tidak dapat memberikan jalan kepada Samana Gotama yang jauh lebih muda daripada saya." Melihat jalan masuk telah ditutup, Sang Buddha dan para biku pulang kembali. Kemudian Raja Supabuddha mengirim seseorang untuk mengikuti Sang Buddha secara sembunyi-sembunyi dan mencari keterangan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha serta melaporkan kepadanya. Setelah Sang Buddha tiba, beliau berkata kepada Ananda, "Ananda, karena perbuatan jahat Raja Supabuddha yang menyebabkan ia menolak memberi jalan kepada saya, 7 hari mendatang sejak saat ini dia akan ditelan bumi di kaki tangga menuju puncak bangunan istananya." Mata-mata raja mendengar hal tersebut dan melaporkan kepada raja. Raja berkata bahwa dia tidak akan pergi ke dekat tangga tersebut dan akan membuktikan kata-kata Sang Buddha adalah tidak benar. Kemudian raja memerintahkan pelayannya untuk memindahkan tangga tersebut sehingga dia tidak akan menggunakannya. Dia juga menyuruh pelayan yang bertugas memberitahu untuk memegangnya jika dia pergi ke arah kaki tangga. Ketika Sang Buddha memperoleh keterangan perihal perintah raja kepada anak buahnya tersebut di atas, beliau berkata, "Para biku, walaupun Raja Supabuddha tinggal di puncak bangunan, atau di atas langit, atau di dasar laut, atau di dalam goa, kata-kata saya tidak akan keliru. Raja Supabuddha akan ditelan bumi di tempat yang telah saya katakan pada kalian." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 128 berikut. "Tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga, dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari kematian." Pada hari ketujuh, kira-kira pada waktu makan, kuda kerajaan ketakutan dengan alasan yang tidak diketahui dan mulai meringkik dengan keras serta menendang-nendang dengan sangat marah. Mendengar suara ringkikan dari kudanya, raja merasa dia harus menangani kuda peliharaannya dan ia melupakan semua pencegahan terhadap bahaya. Dia mulai menuju pintu. Pintu terbuka dengan sendirinya. Tangga yang telah dipindahkan sebelumnya juga masih di tempatnya semula. Pelayan lupa mencegahnya untuk tidak turun. Kemudian raja menuruni tangga dan segera dia melangkah di atas bumi. Bumi terbuka dan menelannya serta menyeretnya ke alam neraka Awici. Awici Niraya. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang